A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihazza wa ma kunna linahtadiya laullah an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati para dewan juri beserta para panitia, yang saya hormati dan saya sayangi keluarga besar FSI Sidratul Fikri Jaya Nusa. Awal kalam permukaan langkah sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji sedalam syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat rezeki, bahkan nikmat kehidupan yang masih bisa kita rasakan pada sampai saat sekarang ini. Dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjalankan acara MTQ yang ketiga FSI Sidratul Fikri Jaya Nusa. Yang insya Allah semoga Allah memberikan kelancaran, semoga Allah memberi kekuatan serta memberikan barokah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam pun tak luput pula kita kirimkan kepada junjungan alam, pahlawan besar Islam yang telah bersusah payah sampai dia berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang dipenuhi dengan cahaya ilahi seperti yang kita rasakan pada sampai saat sekarang ini. Beliau adalah utusan Allah, beliau adalah pedoman dalam kehidupan kita, beliau adalah manusia yang mempunyai suri tauladan yang baik untuk kita contoh. Dia adalah putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Adapun pada kesempatan kali ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya akan mencoba membahas suatu pembahasan yang berkaitan dengan kaum milenial yang cinta akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatku yang berbahagia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara dengan yang namanya kaum milenial, tidak luput dari pandangan kita, kaum milenial adalah kaum yang hidup di dalam kemajuan dunia. Baik itu kemajuan budaya maupun kemajuan dalam teknologinya sendiri. Begitu pesatnya kemajuan budaya di atas dunia ini, begitu pesatnya kemajuan teknologi di atas dunia ini, bahkan tidak sedikit pula membuat kita umat Islam lalai akan larangan-larangan serta ajuan-ajuan dan tuturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena kita masih asik menikmati kehidupan dunia, masih asik menikmati kebahagiaan di dunia. Tanpa kita sadari, di atas dunia ini adalah hanya awam mimpi. Hanya alam mimpi yang sedang kita jalanin. Di mana dunia kenyataan kita? Dunia yang nyata adalah setelah kita wafat nanti, yaitu di akhirat nanti. Maka daripada itu, jangan sampai kita terlalu lalai, jangan sampai kita terlalu jauh dari ajaran-ajaran serta aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena nanti di akhiratnya akan ada sesuatu pembalasan yang menanti kita itu sendiri. Maka daripada itu, sahabat-sahabatku sekalian yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita mempunyai sebuah patokan atau sebuah pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang bisa kita contoh? Apakah kita mencontoh kepada budaya-budaya luar? Apakah kita mencontoh kepada idola-idola artis K-pop? Idola-idola artis besar? Atau bahkan kepada kepemimpinan negara kita sendiri? Tidak. Tidak lain dan tidak bukan yang bisa kita contoh hanya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ada alasan yang jelas kenapa kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah manusia yang diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk memuliakan atau memperbaiki akhlakul karimah umat manusia di atas muka bumi ini. Itu tidak main-main, karena Allah telah mengecam di dalam suatu ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
laman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, bagi engkau yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bagi engkau yang menunggu kedatangan hari kiamat, serta bagi engkau yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lantas alasan apa kita untuk tidak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan alasan apa kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kita masih bisa mencintai idola-idola artis luar, sedangkan idola dalam agama Islam itu sendiri, pahlawan besar dalam agama Islam itu sendiri adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak bisa kita pungkiri sedikit rasa cinta kita hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kurangnya pengetahuan kita dengan ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, kurangnya rasa perhatian kita terhadap apa yang telah dianjurkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, sahabat-sahabatku yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada dasarnya. Mari kita kembali kepada ajaran yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi ini untuk memuliakan akhlakul karimah, akhlak yang akan dibawakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad mengajarkan kita kepada sifat yang jujur, amanah, serta tabligh. Mengapa demikian? Karena sifat itulah yang akan membawa kita ke jalan yang lurus, membawa kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, di dalam kehidupan yang penuh dengan kemajuan budaya, di dalam kehidupan yang penuh dengan kemajuan teknologi ini, kita harus berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika tidak, apakah kita siap merasakan panasnya api neraka? Sedangkan api di dunia ini saja kita masih banyak mengeluh. Lantas, jika di dunia kita masih mengeluh dengan panasnya api dunia, maka daripada itu perbaikin diri kita kembali lagi kepada ajaran yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lakukan apa yang diperintahkan Allah, kita jauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengajarkan kita taat akan aturan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sering lalai pada zaman sekarang ini, pada pemuda-pemuda seperti kita ini, kita banyak meninggalkan sholat 5 waktu. Padahal Allah telah mengucapkan dalam sebuah ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa masih sering terjadi sebuah sifat kemaksiatan, perbuatan maksiat di dalam dunia yang penuh kemajuan ini, dibagi para pemuda-pemuda sekarang ini? Karena apa? Karena kita banyak melalaikan sholat 5 waktu. Padahal dari sholat itu tadilah kita dapat mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita berpatokan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita timbulkan rasa cinta yang kuat akan Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita dapat mengikuti semua ajuan-ajuan, semua pedoman yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Intinya, banyak sekali pengaruh-pengaruh besar yang terjadi pada pemuda-pemuda penerus bangsa di dalam dunia yang penuh dengan kemajuan teknologi dan kemajuan budaya sekarang ini. Maka daripada itu, marilah kita tingkatkan kesadaran kita. Kita kembali lagi kepada ajaran-ajaran yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ikutin apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhi semua larangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu terlindungi, semoga kita selalu mendapat rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita terjauhkan dari api nerakanya yang panas. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita selalu bisa bersama-sama baik dunia dan akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.